Dia diusir dari rumah saat sedang hamil, dituduh berselingkuh atas pengkhianatan yang tidak pernah ia lakukan. Dia membesarkan putrinya sendirian dalam diam. Sampai suatu hari pria itu muncul kembali di ladang bunga matahari tempat mereka biasa bermain dan terlambat menyadari semua yang telah hilang darinya. Suara koper yang dibanting ke lantai lorong terdengar keras dan kering. Dan Laras Prameswari bahkan tidak perlu menoleh untuk tahu apa artinya. Dia berdiri di ruang tamu dengan tangan masih berlumuran tepung dari adonan kue yang tidak akan pernah selesai dibuat. Di depannya berdiri Aditya Wiratama dengan ekspresi yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Itu bukan kemarahan, melainkan penghinaan dingin, penuh perhitungan, dan mutlak tatapan yang biasanya diberikan seseorang pada sesuatu yang sudah tidak lagi berharga. Aku mau kamu keluar dari rumah ini hari ini juga. Suaranya tidak bergetar sedikitpun. Laras Prameswari membuka mulut, tetapi kata-kata tidak keluar. Di belakang Aditya Wiratama, tepat di pintu masuk ruang tamu, berdiri Nyonya Ratna Wiratama, ibunya. Dia berdiri sambil menyilangkan tangan, mengamati semuanya seperti seseorang yang sedang menonton pertunjukan sandiwara yang ia tulis, latih, dan sutradarai sendiri. Dia sudut bibirnya tersungging sesuatu yang nyaris menyerupai senyuman. Aditya, biarkan aku menjelaskan. Akhirnya, Laras Prameswari berkata lirih, aku tidak melakukan apa yang dia tuduhkan. Demi apapun aku tidak melakukannya. Aku punya bukti. Dengan gerakan tertahan namun penuh amarah, Aditya Wiratama melempar ponselnya ke meja tengah hingga suara benturannya terdengar lebih keras daripada teriakan. Foto pesan semuanya terpampang di sana. Laras Prameswari melihat layar itu, sebuah percakapan dengan namanya di bagian atas. Kata-kata yang tidak pernah ia tulis dengan nada yang tidak pernah ia gunakan ditujukan kepada seorang pria yang bahkan hampir tidak ia kenal. Seorang rekan kerja bernama Bayu Saputra, yang hanya sesekali berpapasan dengannya di koridor laundry Bintang Bersih setiap minggu. Pesan-pesan itu terdengar intim dan menggoda. Jelas mengarah pada perselingkuhan, perutnya terasa jatuh seketika. Aku tidak pernah menulis ini, Aditya. Nomor ini bukan nomorku. Lihat baik-baik itu nomor kamu. Aku sudah membandingkannya sendiri. Untuk pertama kalinya nada suara Aditya Wiratama meninggi, berhenti bohong di depanku. Sudahlah, nak. Suara Nyonya Ratna Wiratama memotong udara dengan kelembutan palsu yang terdengar sangat terlatih. Ibu sudah tahu ini akan terjadi sejak awal. Gadis tanpa keluarga, tanpa nama, tanpa apapun tiba-tiba muncul dan berpikir bisa mendapatkan semuanya. Laras Prameswari menoleh kepadanya dan pada detik itu, semuanya terasa begitu jelas, hingga lebih menyakitkan daripada kata-kata manapun. Wajah Nyonya Ratna Wiratama bukan wajah seorang ibu yang khawatir, melainkan seseorang yang telah menunggu momen ini selama 2 tahun. Seseorang yang merencanakan setiap detail dengan sabar dan dingin lalu kini memetik hasilnya. Ini semua olah Anda, tanya Laras Prameswari pelan. Itu bukan pertanyaan, melainkan kepastian astaga. Tuduhan yang keterlaluan, jawab Nyonya Ratna Wiratama tanpa mengubah sedikit pun ekspresi wajahnya. Sudah selingkuh, sekarang mau menyalahkan ibu dari pria yang sudah kamu tipu. Laras Prameswari melangkah mendekati Aditya Wiratama, mengabaikan ibunya. Aku sedang mengandung anakmu, kamu tahu itu? Kamu aja saat aku mengetahuinya, kamu menggenggam tanganku, kamu berjanji. Jadi kamu bersama pria lain saat sedang hamil. Pertanyaan itu keluar sangat tajam. Seolah sudah dipersiapkan sebelumnya. Atau kamu sudah bersama dia sejak sebelum itu? Kapan tepatnya aku seharusnya percaya padamu? Keheningan setelahnya menjadi hal paling kejam di ruangan itu. Dari arah dapur, Embok Rahayu, pembantu rumah tangga yang sudah bekerja di rumah itu selama 2 tahun dan mengenal Laras Prameswari. Sejak pertama datang muncul di ambang pintu sambil memegang lap dapur dengan mata membelalak. Dia belakangnya, tukang kebun bernama Pak Sutrisno berhenti di lorong samping sambil berpura-pura membetulkan sesuatu. Tetapi matanya tidak lepas dari kejadian itu. Tidak ada yang ikut campur, tidak ada yang berbicara, tetapi semua mendengar dan semua melihat dan Nyonya Ratna Wiratama tahu itu. Dia sudah menghitung setiap saksi sejak awal. Semua sudah saya siapkan, kata Sanyonya. Rumah kali ini kepada seluruh ruangan seperti sedang mengumumkan keputusan resmi. Dia akan menerima uang setara sulus bulan biaya sewa apartemen. Itu lebih dari cukup untuk perempuan dalam keadaan seperti dirinya. Aku tidak mau keributan, tidak mau skandal.
Aku hanya ingin dia pergi dari rumah ini. Kos bulan Laras Prameswari dan suaranya sendiri terdengar asing di telinganya Pong Tesi olah datang dari tempat yang sangat jauh. Aku sedang mengandung anakmu. Aditya Wiratama dan ibumu menawarkan uang sewa apartemen sabulan untuk menyingkirkanku. Aditya Wiratama tidak menjawab. Dia hanya menunduk menatap lantai. Dan justru keheningan itulah, bukan teriakan, bukan tuduhan, bukan foto-foto palsu yang menghancurkan sesuatu di dalam diri Laras Prameswari dengan cara yang ia tahu tidak akan pernah bisa kembali seperti semula. Pria yang pernah berjanji tidak akan meninggalkannya sendirian kini menatap lantai, sementara ibunya mengusir perempuan hamil dari rumahnya sendiri. Dari arah dapur terdengar suara kecil tertahan dari Embok Rahayu. Hampir tidak terdengar sebelum wanita itu buru-buru berbalik agar tidak ada yang menyadarinya. Tetapi Laras Prameswari mendengarnya, dan suara kecil itu menjadi satu-satunya hal manusiawi yang terjadi di ruangan itu hari itu. Tak lama kemudian Pak Sutrisno akhirnya masuk, tidak ada yang memanggilnya, tidak ada yang mengundangnya. Dia hanya berjalan melewati lorong samping dan berhenti di ambang ruang tamu sambil memegang topi lusuh di kedua tangan. Lutut celananya masih penuh tanah kebun dan matanya tertuju lurus pada Aditya Wiratama dengan tatapan yang tidak membutuhkan kata-kata. Dia hanyalah tukang kebun sederhana dengan pendidikan rendah tetapi bertahun-tahun hidup jujur. Dan saat itu dia memandang putra majikannya seolah melihat sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Nyonya Ratna Wiratama menoleh padanya dengan dingin yang membuat udara terasa membeku. Pak Sutrisno, ini bukan urusanmu. Saya tahu Nyonya, jawabnya tanpa mengalihkan pandangan dari Aditya Wiratama. Saya cuma mau memastikan apakah Mbak itu perlu bantuan membawa kopernya. Aditya Wiratama memalingkan wajah. Dia bahkan tidak mampu menahan tatapan seorang tukang kebun dan itu sudah menjelaskan segalanya. Baiklah, kata Laras Prameswari pelan. Aditya Wiratama mengangkat wajahnya. Baiklah, ulangnya sekali lagi. Dan kali ini suaranya tidak bergetar sedikit pun. Aku akan pergi. Tapi sekarang aku ingin kamu melihatku, bukan melihat ibumu, lihat aku. Dia menatapnya, anak ini anakmu, kamu tahu itu. Dan suatu hari nanti kamu akan mengingat momen ini. Momen saat kamu memilih menunduk ke lantai, dan kamu akan sadar sebesar apa kesalahan yang sudah kamu lakukan. Nyonya Ratna Wiratama hendak menyela, tetapi Laras Prameswari tidak memberinya kesempatan. Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan. Kata-kata itu keluar perlahan tanpa kemarahan, tetapi dengan kejelasan yang lebih berat daripada ledakan emosi apapun. Tapi Anda juga akan mengingat hari ini. Setelah itu, Laras Prameswari berjalan ke lorong dan mengambil koper milik Aditya Wiratama yang biasa dipakainya untuk perjalanan seminar bisnis. Hanya itu barang yang cukup besar untuk memuat semua yang sempat ia masukkan dalam 15 menit. 2 setel pakaian, dokumen pribadi, buku kontrol kehamilan, dan sepasang anting warisan neneknya. Dia melewati ruang tamu sekali lagi dan kali ini tidak ada yang berbicara. Nyonya Ratna Wiratama masih berdiri tegak, tetapi ada sesuatu yang sedikit berubah dari sikapnya. Kekakuan kecil yang hampir tidak terlihat, seolah semuanya tidak berjalan persis seperti yang telah ia rencanakan. Aditya Wiratama membalikkan badan dan tidak sanggup melihat ke arahnya lagi. Dari dapur, Embok Rahayu muncul kembali dan hanya mengatupkan bibir dengan cara yang sangat dikenali oleh Laras Prameswari. Cara yang sama, seperti neneknya dulu saat menahan sesuatu yang tidak bisa diucapkan keras-keras, sebuah bentuk solidaritas diam-diam, satu-satunya hadiah yang bisa diberikan wanita itu saat ini. Pak Sutrisno membukakan pintu untuknya. Laras Prameswari melangkah keluar tanpa menoleh ke belakang. Jalanan terasa panjang dengan matahari Jakarta yang menyengat. Roda koper rusa itu berderit di setiap langkahnya dan di dalam tubuhnya diam dan sama sekali tidak mengetahui apapun tentang semua kekacauan itu. Ada seorang bayi yang belum memiliki nama, belum memiliki wajah, dan belum tahu bahwa dunia tempat ia akan lahir mulai runtuh pada sore hari. Kamis itu tanpa peringatan apun. Laras Prameswari baru berusia 23 tahun, hamil 4 bulan, dan tidak punya tempat untuk pergi. Rumah kos tempat ia tinggal sebelum mengenal Aditya Wiratama bahkan sudah tutup beberapa waktu lalu. Satu-satunya teman yang dimiliki Laras Prameswari di kota itu sudah pindah beberapa bulan sebelumnya. Dan sedikit uang yang ia simpan berada di rekening bank yang dulu dibantu dibuat oleh
Aditya Wiratama, rekening yang bahkan ia sendiri belum yakin bisa diakses tanpa bantuan pria itu. Tetapi ada satu hal yang tidak pernah diperkirakan oleh Nyonya Ratna Wiratama dalam semua rencananya yang begitu teliti. Laras Prameswari tidak menangis, bukan karena tidak sakit, semuanya terasa sangat sakit. Sakit yang tidak bisa dijelaskan, tidak memiliki nama, memenuhi seluruh dadanya, lalu turun ke lutut dan naik kembali ke tenggorokan dalam gelombang sunyi yang terus menghantam tanpa suara. Tetapi air mata tidak keluar karena di suatu titik di lorong rumah itu, saat memegang koper yang bukan miliknya, dan menatap mata pria yang memilih lantai dibanding dirinya, ada sesuatu di dalam dirinya yang berubah menjadi keras. Bukan karena marah, tetapi karena keyakinan. Keyakinan bahwa mulai hari itu tidak akan ada lagi orang yang menentukan hidupnya selain dirinya sendiri. Dia berbelok di ujung jalan. Rumah keluarga Wiratama perlahan hilang di balik pepohonan. Dan hanya saat benar-benar sendirian tanpa saksi manapun, Laras Prameswari berhenti selama 3 detik, memejamkan mata, meletakkan tangan di perutnya, dan menarik napas panjang 1 kali, hanya 1 kali sebelum kembali berjalan. Kos Bu Lestari berada di ujung jalan batu kecil di belakang toko roti Sari Pagi. Toko roti yang sejak kulampa pagi selalu mengeluarkan aroma roti gosong ke udara. Berkali-kali Laras Prameswari melewati tempat itu tanpa pernah benar-benar memperhatikannya. Tempat itu seperti lokasi yang ada begitu saja dalam kehidupan kota. Papan namanya sudah pudar. Pagar besinya dicat hijau, tetapi warnanya nyaris tidak lagi terlihat hijau. Dan lampu kuning di jendela lantai 1 seolah menyala sepanjang waktu. Dia masuk ke sana karena hanya itu satu-satunya tempat yang masih ia ingat keberadaannya. Bu Lestari berusia sekitar rasti tahun, berambut pendek, dan punya kebiasaan menilai orang dari cara mereka mengetuk pintu. Laras Prameswari mengetuk perlahan 3 kali tanpa tergesa-gesa, dan menurut cerita Bu Lestari beberapa minggu kemudian, itulah alasan kenapa ia membukakan pintu hari itu. Masih ada kamar kosong? Tanya Laras Prameswari. Bu Lestari memandang. Koper rusa itu lalu menatap bagian perut yang masih samar tetapi jelas menunjukkan kehamilan nada. Tapi saya tidak menyewakan kurang dari il-bulan. Saya bayar il-bulan di depan. Hening sesaat masuk kamarnya kecil, hanya ada 1 ranjang, 1 kursi, dan sebuah jendela yang menghadap langsung ke tembok rumah tetangga. Bau lembab bercampur cairan pembersih lantai aroma pinus memenuhi udara. Seolah berusaha menutupi kelembaban, tetapi gagal total. Ada noda aneh di langit-langit yang bahkan tidak ingin dikenali oleh Laras Prameswari. Kasurnya amblas di sisi kiri dan anehnya itu menjadi tempat paling jujur yang ia tiduri selama 2 tahun terakhir. Dia membayar sewa kamar, menyimpan sisa uangnya dengan kehati-hatian yang belum pernah ia miliki sebelumnya, lalu berbaring tanpa mesepas satu. Dia menatap langit-langit kamar sampai ruangan itu berubah gelap. Keesokan paginya dia mencoba bangkit. Dia bangun lebih awal, merapikan rambut dengan tangan di depan cermin kecil di atas wastafel, lalu pergi ke cabang B Mandiri. Tempat rekening itu dibuka beberapa bulan lalu oleh bantuan Aditya Wiratama. Pria yang dulu berkata bahwa penting baginya memiliki kebebasan finansial sendiri. Saat itu, Laras Prameswari menganggap perkataan itu indah. Pegawai melayaninya dengan sopan dan sabar, tetapi setelah 2 menit memeriksa data, pria itu mengatakan bahwa rekening tersebut sudah ditutup 2 hari sebelumnya. Laras Prameswari meminta dia mengulanginya dan pegawai itu mengulanginya. Dia tetap duduk diam di kursi depan loket tanpa mampu mengucapkan pertanyaan berikutnya. 2 hari sebelumnya, rekening itu ditutup 2 hari sebelum dia diusir, sebelum tuduhan, sebelum pertengkaran, sebelum koper dilempar ke lorong rumah. Apakah ibu ingin membuka rekening baru? Tanya pegawai bank dengan keramahan otomatis yang digunakan seseorang sebelum melayani pelanggan berikutnya. Laras Prameswari tidak langsung menjawab karena yang sedang diproses di dalam pikirannya bukan hilangnya uang itu melainkan bentuk dari seluruh rencana yang telah disusun untuk menghancurkan hidupnya sejak awal. Seseorang pasti sudah masuk ke rekening itu atau membujuk Aditya Wiratama untuk menutupnya. Bahkan sebelum pertengkaran terjadi, sebelum tuduhan dilontarkan, sebelum Laras Prameswari memiliki kesempatan sekecil apapun untuk membela diri. Saat dia masih memasak di dapur rumah keluarga Wiratama,
melipat pakaian pria itu, tidur di sampingnya sambil meletakkan tangan di atas perutnya sendiri, dan membayangkan nama untuk bayinya. Seseorang ternyata sudah membongkar seluruh hidupnya perlahan-lahan dengan ketelitian orang yang tidak terburu-buru, karena sudah yakin akan menang. Rencana itu dimulai jauh lebih awal daripada yang ia bayangkan. Ini bukan ledakan emosi sesaat dan bukan amarah spontan. Semua dilakukan dengan dingin, penuh perhitungan, dan membutuhkan waktu lama. Wabu, pegawai ban itu mencoba memanggilnya lagi. Tidak, jawab Laras Prameswari lirih. Terima kasih. Dia berdiri lalu keluar dari ban dan berhenti cukup lama di dekat telepon umum di sudut jalan. Dengan telapak tangan menempel di dada seolah ingin memastikan jantungnya masih berdetak normal. Orang-orang terus berjalan melewatinya. Sebuah bus kota berhenti lalu pergi lagi. Seorang anak kecil berlari di trotoar seberang jalan dan seseorang memanggil namanya. Dunia tetap berjalan dengan acuh tak acuh seperti biasa. Laras Prameswari kembali ke kamar di Kosbol Sestari, duduk di tepi kasur yang amblas di sisi kiri. Dan untuk pertama kalinya sejak keluar dari rumah itu, dia menangis. Tangis itu tidak indah dan tidak tenang. Itu tangisan yang membuat tulang rusuk terasa sakit, membuat napas tercekat, dan membuat seseorang bertanya-tanya apakah dirinya akan mampu berhenti. Dia menangis sendirian, tanpa saksi dengan kedua. Tangan menutupi, wajah dan sepatu masih melekat di kaki selama waktu, yang bahkan tidak sempat ia hitung. Ketika akhirnya berhenti, dia mencuci wajah di wastafel lorong bersama. Lalu kembali ke kamar dan mulai membuat daftar bukan daftar kebencian, tetapi daftar kemungkinan untuk bertahan hidup. Laundry bintang bersih berada sekitar 40 menit berjalan kaki dari kos itu. Laras Prameswari pernah bekerja di sana selama setengah tahun sebelum mengenal Aditya Wiratama. Dan saat pindah ke rumah pria itu, dia hanya meminta cuti sementara, bukan mengundurkan diri. Perbedaannya kecil, tetapi tetap saja itu perbedaan penting. Manajernya bernama Pak Hartono. Pria berkumis pisak-sepi seperti orang yang telah merokok selama terantispi tahun, lalu berhenti terlalu terlambat untuk benar-benar melupakannya. Cara bicaranya lugas, khas orang yang belajar bahwa hidup lebih mudah jika tidak berputar-putar. Laras Prameswari masuk melalui pintu samping yang selalu ia gunakan dulu, dan Pak Hartono berada tepat di tempat biasanya. Duduk di meja sudut dengan tumpukan nota dan pena tergigit di antara jari-jari tangannya. Dia mengangkat kepala dan langsung melihat semuanya. Melihat koper yang ditinggalkan Laras Prameswari di luar, tetapi tampak jelas dari balik kaca melihat wajahnya, melihat seluruh keadaan yang tidak perlu dijelaskan. Pak Hartono, saya ingin tahu, apakah masih ada lowongan kerja? Kata Laras Prameswari tanpa nada khusus. Pria itu meletakkan penanya, menyilangkan tangan lalu menatapnya cukup lama sebelum akhirnya berbicara. Masih ada, dia berhenti sejenak, tapi sebelum itu, saya harus memberitahu sesuatu. Laras Prameswari menunggu. Minggu lalu ada seorang perempuan datang ke sini. Dia tidak menyebut namanya, penampilannya rapi. Cara bicaranya seperti orang yang terbiasa memberi perintah. Dia berhenti sebentar lagi. Dia menunjukkan beberapa pesan di ponselnya dan bilang, kamu melibatkan nama laundry ini dalam masalah yang bisa merugikan usaha saya. Dia bilang kalau saya mempekerjakanmu lagi, dia tidak bisa menjamin masalah itu akan tetap diam. Udara di ruangan terasa hilang. Dia mengancam usaha Bapak, kata Laras Prameswari perlahan. Dia mencoba. Jawab Pak Hartono sambil mengambil kembali penanya. Saya sudah punya laundry ini selama 22 kanti. Saya sudah terlalu sering melihat orang kaya mencoba menginjak orang kecil. Dia membuka buku absensi. Senin jam pagi. Kamu masih ingat letak lemari seragam kerja? Laras Prameswari terdiam beberapa saat. Pak Hartono, tidak perlu berterima kasih. Yang penting jangan bolos. Dia memang tidak mengucapkan terima kasih. Tetapi ketika keluar melalui pintu samping, dia berhenti beberapa detik di trotoar dengan mata tertutup dan sinar matahari mengenai wajahnya. Sambil menghirup aroma sabun dan pelembut pakaian yang memenuhi udara di sekitar laundry bintang bersih. Aroma yang dulu terasa biasa saja, kini untuk pertama kalinya terasa seperti arti dari tanah yang masih bisa dipijak. Aroma yang dulu terasa terlalu biasa untuk diperhatikan itu kini berbau persis seperti tanah yang kokoh untuk berpijak, tetapi rasa aman itu tidak bertahan lama. Pada Senin pagi,
Ketika Laras Prameswari tiba di laundry Bintang Bersih menit lebih awal dengan seragam kerja sudah di tangan, ada seorang perempuan menunggunya di depan pintu. Itu bukan Nyonya Ratna Wiratama, wanita itu lebih muda memegang buku catatan dan mengenakan blus dengan logo perusahaan tercetak di dada. Sebuah kantor audit ketenagakerjaan yang belum pernah dilihat Laras Prameswari sebelumnya. Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Dian Permatasari, lalu mengatakan bahwa dia ditugaskan memeriksa kemungkinan pelanggaran administrasi karyawan di laundry Bintang Bersih dan bertanya, apakah Laras Prameswari bersedia menjawab beberapa pertanyaan sebelum masuk kerja dari balik kaca di dalam ruangan. Pak Hartono memperhatikan semuanya dengan wajah seseorang yang sebenarnya sudah mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi masih mencoba memprosesnya. Pertanyaan-pertanyaan itu awalnya terdengar teknis dan birokratis tampak tidak berbahaya, tetapi pertanyaan terakhir jelas berbeda. Apakah ibu pernah atau sedang memiliki hubungan pribadi dengan karyawan atau mantan karyawan laundry ini yang bisa menimbulkan konflik kepentingan? Laras Prameswari memandang wanita itu, buku catatannya, lalu logo perusahaan di bajunya. Siapa yang menyuruh Anda datang ke sini? Tanyanya. Dian Permatasari tersenyum dengan profesionalisme orang yang memang dilatih untuk tidak menjawab pertanyaan seperti itu. Ini hanya audit rutin, Bu. Tetapi jelas itu bukan audit biasa. Meski begitu, Laras Prameswari tetap masuk dan bekerja sepanjang hari tanpa membahas apa yang terjadi di luar tadi. Karena Pak Hartono tidak bertanya dan dia tidak ingin menambah beban yang sudah dipikul pria itu. Saat jam makan siang, dia duduk di bangku semen di halaman belakang sambil memakan roti yang dibawanya dari kos. Memandang temboket terkelupas sementara para pegawai lain berbicara 2 meter darinya tanpa melibatkannya. Bukan karena jahat, tetapi karena dia baru kembali bekerja dan lingkungan kerja sering cepat melupakan orang yang sempat hilang. Yang akhirnya datang duduk di sampingnya adalah Bu Marni, pegawai paling lama di shift itu. Wanita berusia partan Palton tahun dengan 3 anak yang sudah besar dan jenis keheningan nyaman yang tidak perlu diisi dengan kata-kata. Dia duduk membuka kotak makan siangnya, mengambil 2 suap nasi, lalu berkata tanpa menoleh ke arah Laras Prameswari. Perempuan yang datang tadi, itu bukan pertama kali datang ke sini. Laras Prameswari berhenti mengunyah. Dia juga datang minggu lalu. Lanjut Bu Marni dengan nada datar yang sama. Dia bicara hampir jam dengan Pak Hartono. Saya tidak dengar isi pembicaraannya, tapi saya lihat wajah beliau waktu perempuan itu pergi. Dia berhenti sejenak, wajah orang yang baru sadar ada perang datang menghampiri. Padahal dia tidak pernah memintanya. Laras Prameswari diam saja. Kamu tidak perlu cerita apapun, kata Bu Marni masih tanpa menatapnya. Saya cuma pikir kamu perlu tahu setelah itu. Dia menutup kotak makannya, berdiri dan kembali masuk seolah percakapan tadi tidak pernah terjadi. Tetapi percakapan itu nyata dan semua yang dikatakannya mengubah segalanya. Nyonya Ratna Wiratama ternyata tidak hanya mengirim 1 orang ke laundry itu. Dia mengirim 2 kali. Yang pertama untuk mengancam, yang kedua untuk memastikan ancaman itu berhasil. Dan ketika ancamannya gagal, dia menciptakan masalah yang lebih besar. Audit palsu tidak perlu menemukan pelanggaran nyata untuk menghancurkan seseorang. Audit itu hanya perlu ada, terdaftar resmi, dan menciptakan cukup banyak birokrasi sampai membuat Pak Hartono mulai menghitung apakah mempertahankan Laras Prameswari akan lebih mahal daripada kehilangan dirinya. Setelah menyelesaikan shift kerja, Laras Prameswari membawa pulang seragam kotornya untuk dicuci sendiri seperti biasa. Dalam perjalanan kembali ke kos Bestari, dia melewati sebuah apotek lalu masuk dan membeli vitamin kehamilan yang sudah diresepkan dokter sejak beberapa minggu lalu. Tetapi, belum pernah bisa ia beli karena uang di rekening yang ditutup itu memang ia sisihkan untuk kebutuhan tersebut. Dia membayar dengan lembaran rupiah terakhir yang dimilikinya, menyimpan uang kembalian dengan kehati-hatian berlebihan. Jenis kehati-hatian yang hanya dimiliki seseorang, setelah belajar dengan cara paling menyakitkan bahwa setiap rupiah memiliki beratnya sendiri dalam hidup. Dan baru ketika sampai di kos Bu Lestari, saat Bu Lestari memanggilnya dari lorong dengan kelembutan yang sama sekali bukan ngaya biasanya sambil berkata, Laras Prameswari, ada surat untukmu hari ini.
Dia sadar bahwa hari itu ternyata belum selesai menjadi lebih buruk. Surat itu tidak memiliki nama pengirim. Hanya namanya yang ditulis tangan dengan tulisan yang langsung ia kenali. Itu tulisan tangan Aditi Wiratama. Laras Prameswari berdiri diam di lorong sambil memegang amplop itu tanpa membukanya. Bu Lestari menunggu 1 detik, 2 detik lalu bertanya pelan. "Kamu mau saya tetap di sini?" Laras Prameswari menatap wanita berambut pendek dengan pagar hijau kusam yang dulu membukakan pintu untuk perempuan hamil asing, membawa koper rusak hanya karena dia mengetuk pelan 3 kali tanpa tergesa-gesa. "Tetap di sini," katanya lirih sebelum membuka amplop itu. Surat itu hanya terdiri dari 4 baris. Laras Prameswari membacanya sekali, lalu membacanya lagi. Kemudian, melipat kertas itu dengan hati-hati berlebihan, seolah cara dia menyimpan surat itu bisa mengubah isi tulisan di dalamnya. Setelah itu dia tetap berdiri di lorong kos dengan amplop di tangan, dan Bu Lestari di sampingnya tanpa mengatakan apapun cukup lama sampai suasananya menjadi tidak nyaman. "Kabar baik atau buruk?" tanya Bu Lestari dengan kelembutan lugas khas orang yang tidak suka basa-basi, tetapi masih punya cukup hati untuk bertanya. "Dia ingin bertemu denganku," jawab Laras Prameswari. Katanya ada hal yang perlu dia pahami. Bu Lestari diam beberapa saat. "Dan kamu mau datang?" tanyanya kemudian. Laras Prameswari melihat kertas terlipat di tangannya, melihat tulisan miring ke kanan yang sudah ia kenali bahkan sebelum membuka amplop. Huruf A di awal nama Aditya selalu ditulis terlalu besar seolah pria itu harus menegaskan keberadaan dirinya, bahkan lewat tulisan tangan. "Saya belum tahu," katanya pelan. Itu jawaban paling jujur yang mampu ia berikan. Bu Lestari mengangguk perlahan tanpa memaksa, tetapi sebelum kembali ke kamarnya, dia berhenti dan berkata hampir seperti bicara kepada dirinya sendiri. Kadang seseorang belum tahu mau datang atau tidak, karena dia sendiri belum tahu apa yang ingin dia temukan di sana. Laras Prameswari tidak menjawab, tetapi kalimat itu tinggal di kepalanya. Dia tidak menemui Aditya Wiratama minggu itu. Bukan karena takut, melainkan karena ada sesuatu yang harus ia selesaikan sebelum kembali menatap pria itu. Dan sesuatu itu memiliki nama, alamat, dan logo tercetak di sebuah blus audit dari Dian Permatasari. 2 hari setelah kunjungan perempuan itu, Pak Hartono menerima surat pemberitahuan resmi sebuah perusahaan bernama Kantor Audit Ketenagakerjaan Cakrajaya mengajukan pemeriksaan dugaan pelanggaran administrasi karyawan di Laundry Bintang Bersih dengan batas waktu tanggapan 15 hari kerja. Dokumennya nyata, proses hukumnya nyata. Bahkan jika tidak ada kesalahan apapun yang ditemukan, biaya pengacara, dokumen, dan jam kerja yang hilang tetap nyata. Laras Prameswari mengetahui semua itu karena pada suatu pagi dengan langit kelabu rendah dan aroma sabun cuci bercampur bau hujan yang belum turun, Bu Marni menariknya ke samping sebelum shift dimulai. "Pak Hartono tidak akan memberitahumu," katanya dengan suara pelan, seperti orang berbicara dekat tembok. Tapi dia menghabiskan seminggu penuh menelepon akuntannya dan kemarin dia pulang lebih cepat. Sesuatu yang tidak pernah dia lakukan sejak istrinya meninggalkannya. Laras Prameswari menutup loker seragamnya perlahan. "Saya tahu," jawabnya. "Kamu tahu berapa besar biaya yang harus dia tanggung karena ini?" tanya Bu Marni lagi. "Saya tahu." Bu Marni menatapnya selama detik, tidak ada penilaian dalam tatapan itu, yang ada justru sesuatu yang lebih berat. Pertanyaan yang tidak diucapkannya dengan suara keras. "Sekarang apa yang akan kamu lakukan?" Laras Prameswari kembali bekerja seperti biasa. Mencuci, melipat, memisahkan, memberi label pada pakaian dengan ketelitian yang sama seperti sebelumnya. Karena hanya itu, satu-satunya hal yang masih bisa ia kendalikan saat ini. Ketika jam istirahat tiba, Ali duduk di bangku halaman belakang. Dia pergi ke ruangan Pak Hartono dan mengetuk pintu. Pria itu sedang menelepon. Dia mengangkat satu jari meminta waktu sebentar, lalu mengakhiri panggilan dengan ekspresi seseorang yang sudah menjalani percakapan yang sama untuk kelima kalinya dan masih belum menemukan jawaban yang dibutuhkan. "Laras Prameswari," kata Pak Hartono bahkan sebelum dia sempat berbicara. "Tidak perlu saya tahu semua ini akan menghabiskan banyak biaya. Saya juga tahu dari mana semua ini berasal." Jawab Laras Prameswari tetap tenang. "Sasa saya ingin Bapak tahu bahwa saya juga mengetahuinya, dan saya tidak akan membiarkan semuanya hanya jatuh di pundak Bapak." Pak Hartono menatapnya beberapa detik,
lalu memandang meja kerjanya sebelum akhirnya berkata dengan suara yang kehilangan sedikit kekerasan khasnya, "Lalu apa yang akan kamu lakukan?" "Saya belum tahu, tapi saya akan melakukan sesuatu." Pria itu mengangguk satu kali. Dia tidak meminta penjelasan lebih lanjut dan tidak menawarkan bantuan apapun. Tetapi ketika Laras Prameswari keluar dari ruangan, nada suaranya saat kembali menelepon terdengar sedikit berbeda. Nada seseorang yang memang belum menyelesaikan masalahnya, tetapi sudah tidak merasa sepenuhnya sendirian menghadapi semuanya. Itu memang kecil, tetapi tetap berarti. Dan yang dilakukan Laras Prameswari setelah itu adalah mencari Dian Permatasari. Tidak sulit menemukannya. Logo di blus wanita itu memuat nama lengkap, perusahaan dan alamat kantor audit ketenagakerjaan Cakra Jaya tercetak jelas di surat pemberitahuan yang diterima Pak Hartono. Kantornya berada di sebuah gedung komersial 4 lantai di pusat Jakarta dengan resepsionis muda dan pendingin ruangan yang terlalu dingin untuk ukuran normal. Laras Prameswari datang tanpa membuat janji. Dia mengatakan ingin bertemu orang yang menangani audit terhadap laundry Bintang Bersih. Resepsionis mengatakan tidak ada staf yang tersedia. "Saya bisa menunggu," jawabnya. Jadi dia duduk di kursi tunggu dan benar-benar menunggu. Puntati menit kemudian, Dian Permatasari keluar dari salah satu ruangan samping dan berhenti saat melihat siapa yang duduk di resepsionis, Ibu Laras Prameswari. Katanya dengan senyum profesional yang sama seperti sebelumnya. "Saya datang bukan untuk membuat keributan," jawab Laras Prameswari masih duduk. "Saya cuman ingin menanyakan satu hal secara langsung." Dian Permatasari mendekat, resepsionis berpura-pura sibuk mengetik di komputer. "Orang yang menyuruh Anda datang ke sini punya nama," kata Laras Prameswari pelan. "Dan saya sudah tahu namanya. Yang ingin saya tahu sekarang adalah apakah Anda benar-benar mengerti apa yang sedang Anda lakukan? Bukan secara hukum tetapi secara manusia." Dian Permatasari tidak menjawab. Ada seorang perempuan hamil dan seorang pria sapsila tahun yang membangun usaha jujur selama 22 tahun yang sedang terseret dalam semua ini. Lanjut Laras Prameswari dengan ketenangan yang jauh lebih mahal daripada yang terlihat di wajahnya. "Saya tahu Anda hanya bekerja, tetapi saya ingin Anda tahu siapa orang-orang yang ada di sisi seberang pekerjaan itu." Keheningan panjang memenuhi ruangan, sang resepsionis bahkan berhenti berpura-pura mengetik. Tubuhnya diam kaku dengan mata tetap tertuju ke layar monitor, tetapi jelas mendengarkan setiap kata. Dian Permatasari memandang Laras Prameswari lalu menoleh ke resepsionis kemudian kembali menatapnya dan untuk sesaat, hanya sesaat, senyum profesional itu benar-benar hilang dari wajahnya. Yang muncul menggantikannya adalah ekspresi seseorang yang baru pertama kali melihat pekerjaannya dari sudut pandang yang belum pernah ia pertimbangkan sebelumnya. "Proses ini tetap mengikuti prosedur hukum," kata Dian Permatasari. Tetapi suaranya sudah kehilangan lebih dari sedikit nada profesional yang tadi begitu terlatih. "Saya tahu," jawab Laras Prameswari sambil berdiri. "Terima kasih atas waktunya." Lalu dia pergi. Dia tidak mendapatkan hasil konkret apapun. Audit itu tetap berjalan. Surat pemberitahuan itu tetap ada. Biaya yang harus ditanggung Pak Hartono tetap nyata. Tetapi setidaknya dia telah melakukan satu-satunya hal yang bisa ia lakukan saat itu. Memberikan wajah manusia di tengah mesin birokrasi dingin tersebut. Kadang itu cukup untuk membuat satu roda gigi berhenti sejenak. Kadang tidak. Hari kemudian sebelum shift kerja dimulai, Pak Hartono memanggilnya masuk ke ruangan. Dan dari cara pria itu duduk bukan di kursi kerja, melainkan di kursi samping sambil bersandar ke dinding. Laras Prameswari langsung tahu kabarnya buruk. "Saya harus memberhentikan kamu, Laras Prameswari." Tetapi kali ini dunia tidak terasa runtuh. Dalam beberapa minggu terakhir, dia sudah belajar mengenali detik sebelum tanah di bawah kaki ambruk dan belajar menegakkan pijakan sebelum semuanya benar-benar jatuh. "Karena audit itu?" tanyanya. "Bukan cuman itu." Pak Hartono menunduk, memandangi tangannya sendiri. "Kemarin salah satu klien terbesar saya menelepon dan membatalkan kontrak kerja sama kami. Perusahaan seragam kantor itu sudah bekerja sama dengan saya selama Palpatar." Lanjut, Pak Hartono. Pelan mereka tidak memberi alasan apapun. Mereka cuma bilang ingin mengganti pemasok. Dia berhenti sebentar sebelum kembali berbicara. "Saya bukan orang bodoh, Prameswari. Saya tahu apa yang sedang terjadi.
Dan justru karena itu saya tahu selama kamu masih bekerja di sini semuanya tidak akan berhenti. Laras Prameswari tidak mengatakan apa-apa, saya akan membayar gaji kamu penuh sampai akhir bulan, lanjut pria itu. Dan semua dokumen akan saya tanda tangani dengan benar, tanpa masalah apapun buat kamu. Tapi ada 6 pegawai yang hidup dari usaha ini dan saya tidak bisa. Saya tahu, jawab Laras Prameswari dan dia memang benar-benar tahu dengan cara yang menyakitkan. Pak Hartono mengangkat wajah lalu, menatapnya dengan ekspresi yang akan selalu diingatnya. Itu bukan rasa bersalah, dan bukan rasa kasihan. Itu wajah seorang pria jujur yang sudah melakukan semua yang dia mampu dan kini mencapai batas dari siapa yang masih bisa ditahannya. Wajah seseorang yang memilih melakukan hal benar lalu dihukum karenanya. Maafkan saya. Katanya lirih, tidak perlu, jawab Laras Prameswari dan dia sungguh mengatakannya. Dia mengambil barang-barangnya dari loker. Melipat seragam kerja dengan tangan yang tidak gemetar. Karena pada suatu titik, beberapa minggu terakhir, dia sudah memutuskan bahwa tubuhnya tidak akan mengkhianati apa yang sedang ditahan pikirannya. Dia meletakkan seragam itu rapi di atas meja kerja. Karena memang begitulah caranya melakukan segala sesuatu. Bukan karena kebanggaan, tetapi karena keteraturan dalam hal-hal kecil, adalah satu-satunya cara yang ia tahu untuk menjaga agar hal-hal besar dalam hidupnya tidak ikut runtuh. Di ujung laundry, Bu Marni berhenti bekerja ketika melihat pemandangan itu. Wanita itu memegang sepotong pakaian di udara sambil bergantian memandang Laras Prameswari dan Pak Hartono. Laras Prameswari memberi isyarat kecil dengan kepala. Isyarat yang berarti, saya tahu tidak apa-apa, tidak perlu melakukan apapun. Bu Marni menundukkan kepala lalu kembali bekerja. Tetapi saat Laras Prameswari melewati pintu samping untuk terakhir kalinya, dia mendengar suara salah satu mesin laundry dimatikan beberapa detik. Bu Marni menghentikan mesin itu sebentar. Sebuah tindakan kecil dan sama sekali tidak berguna. Tetapi itu satu-satunya cara yang dimilikinya untuk menandai momen tersebut. Laras Prameswari keluar ke jalan. Matahari Jakarta bersinar terang dengan cara yang terasa salah. Untuk hari seperti itu, dia membawa gaji 1 bulan di saku. Bayi yang tumbuh diam di dalam kandungannya dan tidak memiliki pekerjaan lagi. Perburuan yang dilakukan Nyonya Ratna Wiratama berhasil bukan lewat teriakan atau konfrontasi langsung, tetapi lewat pengikisan perlahan. Menghancurkan setiap tempat berpijak satu demi satu dengan kesabaran dan uang sampai tidak ada lagi yang tersisa untuk dipertahankan. Masih ada lamo bulan sebelum persalinan. Lalu ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari nomor yang tidak disimpannya. Tetapi dia langsung mengenali gaya tulisan digital itu. Singkat, lurus, dan tanpa basa-basi. Saya dengar apa yang terjadi. Kita perlu bicara sekarang. Bukan seperti dulu, tapi sebagai manusia. Aditya Wiratama. Laras Prameswari berdiri di tengah trotoar sambil menatap pesan itu dengan matahari yang terasa salah di wajahnya. Gaji al bulan di sakunya dan kehilangan pekerjaan di pundaknya. Dan untuk pertama kalinya, sejak semua ini dimulai, dia tidak tahu apakah yang dirasakannya saat membaca nama pria itu adalah kemarahan atau harapan. Dan dia tidak tahu mana yang lebih berbahaya. Dia membalas pesan itu 3 hari kemudian, bukan karena takut dan bukan karena marah. Tetapi karena beberapa minggu terakhir telah mengajarinya bahwa keputusan yang dibuat di tengah badai hampir selalu buruk. Dia harus memastikan bahwa ketika nanti duduk di depan Aditya Wiratama, dia datang sebagai perempuan yang sudah dibentuk oleh semua luka ini, bukan sebagai perempuan yang dulu diusir pria itu dari rumahnya. Mereka sepakat bertemu di sebuah kafe di pusat Jakarta. Tempat netral dengan meja-meja di luar ruangan dan orang-orang berlalu lalang di sekitar. Laras Prameswari sengaja memilih tempat itu. Tidak ada apartemen, tidak ada mobil, tidak ada ruangan tertutup. Tempat kata-kata bisa hilang tanpa saksi. Dia datang lebih dulu, memesan air mineral dan menunggu. Aditya Wiratama datang 5 menit terlambat dengan ekspresi yang belum pernah ia lihat sebelumnya di wajah pria itu. Itu bukan wajah penuh penghinaan seperti hari saat dia mengusirnya, bukan juga kesombongan dingin yang selalu dimiliki Aditya Wiratama. Wajah itu lebih sulit dijelaskan. Wajah seseorang yang sudah berminggu-minggu tidak tidur nyenyak dan akhirnya berhenti berpura-pura baik-baik saja. Dia duduk menatap Laras Prameswari, lalu menatap perutnya, yang kini tidak lagi bisa disembunyikan di balik pakaian dan terdiam.
beberapa detik seolah kenyataan yang sedang dilihatnya membutuhkan waktu untuk benar-benar terasa nyata. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya akhirnya. Itu pertanyaan paling tidak tepat untuk situasi seperti ini. Tetapi di saat yang sama, karena cara pertanyaan itu keluar tanpa perhitungan dan tanpa latihan, itu juga menjadi satu-satunya hal yang terdengar tulus. "Saya hamil dan tidak punya pekerjaan," jawab Laras Prameswari tenang. "Tapi saya masih berdiri." Aditi Wiratama memejamkan mata sesaat. "Laras Prameswari, saya dengar tentang apa yang ibu saya lakukan di laundry itu. Saya tahu kamu tahu soal itu. Makanya saya ada di sini. Saya benar-benar tidak tahu dia datang ke sana. Demi apapun saya tidak." Laras Prameswari meletakkan kedua tangannya di atas meja perlahan. "Saya datang bukan untuk mendengar apa yang kamu tahu atau tidak tahu. Saya datang karena kamu bilang ingin bicara sebagai manusia. Jadi, bicaralah seperti manusia." Hening sejenak, Aditya Wiratama menarik napas panjang lalu mulai berbicara. Dia mengatakan bahwa 2 hari setelah mengusirnya, dia mulai curiga pada pesan-pesan itu. Ada satu detail kecil pada nomor telepon yang terasa tidak konsisten. Sesuatu yang diabaikannya dalam emosi saat itu tetapi terus mengganggu pikirannya. Dia mengatakan bahwa dia pernah menanya ibunya. Tetapi Nyonya Ratna Wiratama menyangkal semuanya dengan keyakinan begitu mutlak sampai lebih mudah baginya untuk percaya daripada tidak percaya. Beberapa minggu kemudian, dia tanpa sengaja menemukan kartu SIM kedua di ruang kerja ibunya. Kartu SIM prabayar tanpa identitas yang tidak meninggalkan jejak. Laras Prameswari mendengarkan semuanya tanpa menyela. Ketika pria itu selesai bicara, dia diam beberapa saat sebelum bertanya pelan. "Lalu rekening ban itu?" Aditya Wiratama mengalihkan pandangan. "Itu juga ulah ibu saya," katanya lirih. "Dia masih memegang surat kuasa lama dari waktu saya sering bepergian dan butuh seseorang mengurus rekening saya. Saya tidak pernah mencabutnya. Jadi dia memakai surat kuasa yang kamu berikan untuk menutup rekening yang kamu bantu buatkan untuk saya," kata Laras Prameswari. Perlahan, seperti orang yang perlu mendengar kata-katanya sendiri, agar percaya itu nyata sebelum ada pertengkaran, sebelum ada tuduhan dengan tanda tanganmu, dan tanpa sepengetahuanmu. Aditya Wiratama tidak menjawab. Tetapi keheningannya sudah menjadi jawaban. "Dan kamu tidak pernah mencabut surat kuasa itu karena kamu tidak pernah membayangkan akan membutuhkannya." Kali ini nada suaranya bukan tuduhan, hanya kesimpulan. "Karena itu ibu saya," jawab pria itu pelan. "Iya." Laras Prameswari mengangguk kecil lalu mengangkat gelas air di depannya. "Baik, saya sudah mendengar semua yang ingin kamu katakan." Dia meletakkan kembali gelas itu ke meja. "Sekarang saya ingin kamu mendengar sesuatu dari saya." Aditya Wiratama menunggu. "Saya tidak datang ke sini untuk memaafkanmu hari ini. Bukan karena saya tidak mau, tetapi karena memaafkan bukan keputusan yang dibuat di meja kafe setelah berminggu-minggu hidup. Seseorang dihancurkan. Maaf, itu sesuatu yang terjadi atau tidak terjadi seiring waktu. Dan waktunya belum cukup." Dia menarik napas perlahan sebelum melanjutkan. "Yang perlu saya tahu hanya satu. Apakah kamu akan mengakui anak ini?" Keheningan setelah pertanyaan itu mungkin hanya berlangsung sedetik, tetapi terasa jauh lebih lama. "Ya," jawab Aditya Wiratama akhirnya tanpa syarat apapun. "Tanpa campur tangan ibu saya, tanpa campur tangan siapapun." Laras Prameswari menatap wajah pria itu, mencari sesuatu yang pernah ia lihat di lorong rumah beberapa minggu sebelumnya. Keraguan, tatapan yang menghindar, momen ketika kesombongan menang melawan hati nurani. Tetapi dia tidak menemukannya dan itu sekaligus menjadi kelegaan sekaligus awal dari masalah yang jauh lebih besar. Karena menerima kehadiran Aditya Wiratama dalam hidup anaknya berarti menerima bahwa Nyonya Ratna Wiratama juga akan kembali dengan cara lain di waktu yang tidak terduga dan dengan strategi baru. Perempuan yang mampu memalsukan pesan, menutup rekening bank dan menghancurkan usaha orang-orang jujur tidak akan berhenti hanya karena putranya memutuskan menjadi seorang ayah. Laras Prameswari mengetahui itu dan tetap berkata pelan, "Kalau begitu kita mulai dari hal paling dasar dulu. Saya butuh tempat tinggal sampai persalinan nanti," kata Laras Prameswari tenang. "Kos bukan tempat yang layak untuk bayi yang baru lahir. Saya tidak meminta kembali ke hidupmu. Saya hanya meminta kesempatan memberi awal yang pantas untuk anak ini." Aditya Wiratama langsung mengangguk bahkan sebelum dia selesai bicara. "Saya urus semuanya minggu ini."
Setelah itu, Laras Prameswari pergi tanpa pelukan, dan tanpa janji yang lebih dari sekadar diperlukan. Dia tidak membiarkan rasa lega, karena akhirnya punya tempat berpijak berubah menjadi harapan yang belum benar-benar layak dimiliki. Dalam perjalanan pulang, dia melewati sebuah toko kain kecil dengan gulungan kain warna-warni di etalase, dan papan tulisan tangan yang menawarkan kursus menjahit setiap Selasa dan Kamis. Dia berhenti di depan toko itu tanpa benar-benar tahu alasannya, menatap papan kursus beberapa detik. Lalu melihat kedua tangannya, sendiri saya belum kembali menatap papan itu. Akhirnya dia masuk. Pemilik toko bernama Bu Ulan, perempuan berusia nimastian dengan kacamata di ujung hidung dan jenis tatapan yang bisa mengukur kain bahkan sebelum menyentuh meteran. Laras Prameswari bertanya tentang kursus menjahit. Bu Ulan menjelaskan semuanya lalu bertanya, apakah dia punya pengalaman menjahit? Laras Prameswari mengatakan bahwa dia hanya menguasai dasar-dasarnya. Bu Ulan menatapnya dengan penilaian langsung khas orang yang tidak suka percakapan tanpa tujuan. Kamu punya mesin jahit? Belum. Bisa beli? Belum juga. Dasukat Ziasat lalu berkata singkat, datang hari Selasa, mesin jahitnya saya pinjamkan dulu sampai kamu bisa beli sendiri. Laras Prameswari tidak bertanya kenapa. Ada orang-orang yang memang memilih membantu tanpa perlu alasan besar atau cerita dramatis. Itu orang baik kedua yang muncul tepat di waktunya. Kali ini seorang perempuan jujur yang membantu hanya karena dia memang seperti itu. Laras Prameswari keluar dari toko dengan jadwal kursus tersimpan di ponselnya, dan sesuatu yang sudah lama tidak dia rasakan. Perasaan kecil yang hampir terasa asing bahwa mungkin masih ada langkah berikutnya dalam hidupnya. Apartemen yang diatur oleh Aditi Yawiratama sangat sederhana. 2 kamar berada di lantai bawah dan dekat puskesmas. Pria itu membayar sewa tribulan di muka lalu, meninggalkan kunci di tangan pengelola apartemen tanpa banyak penjelasan. Laras Prameswari mengambil kunci itu, mengucapkan terima kasih dengan sikap seseorang yang sedang mengatur kebutuhan hidup, bukan emosi, lalu menghabiskan akhir pekan membersihkan setiap sudut apartemen dengan sabun pembersih yang dibelinya dari sisa gaji terakhir di laundry. Bu Lestari membantu memindahkan barang-barangnya pada Sabtu sore. Barang itu begitu sedikit sampai semuanya muat dalam satu tas besar dan koper rusak, yang berhasil bertahan melewati semua kekacauan hidupnya. Kamu yakin akan baik-baik saja di sini? Tanya Bu Lestari sambil berdiri di pintu apartemen kosong dan memandangi ruangan seperti seseorang yang sedang memeriksa kekuatan bangunan. Saya akan baik-baik saja, jawab Laras Prameswari. Dan kalau ternyata tidak, Bu Lestari menatapnya. Kamu tahu saya tinggal di mana? Itu pernyataan kasih sayang paling langsung yang pernah diucapkan wanita itu selama berminggu-minggu. Laras Prameswari tidak menjawab dengan kata-kata. Dia hanya menggenggam tangan Bu Lestari selama alan detik, dan itu sudah cukup untuk mereka berdua. Masalah datang 4 hari kemudian. Saat itu, Laras Prameswari sedang menata kamar kedua. Kamar yang akan menjadi kamar bayinya masih kosong kecuali sebuah lemari kecil bekas yang dia beli di pasar barang second. Ketika ponselnya berdering, nomornya tidak dikenal. Dia mengangkat telepon. Suara di seberang sana milik seorang perempuan yang terdengar tenang, teratur, dan memiliki keyakinan khas orang yang terbiasa selalu merasa benar. Laras Prameswari ini, Nyonya Ratna Wiratama. Ruangan itu tiba-tiba terasa lebih sempit. Saya tahu kamu tinggal di apartemen itu. Lanjut wanita itu tanpa terburu-buru, saya tahu ansaks saya yang membayarnya dan saya ingin kamu memahami satu hal dengan jelas. Apa yang dia lakukan karena emosi hari ini akan dia sesali besok? Saya mengenal anak saya selama tabutra tahun. Kamu hanya mengenalnya 2 tahun. Hitungannya sederhana. Laras Prameswari tetap diam. Saya punya tawaran. Lanjut Nyonya Ratna Wiratama dengan nada dingin dan terukur. Jumlah uang yang cukup untuk menjamin hidup kamu dan anak itu. Selama bertahun-tahun tanpa bergantung pada Aditi Wiratama, tanpa bergantung pada siapapun. Kamu menghilang diam-diam dari hidupnya. Anak itu tumbuh, tanpa mengetahui semua cerita ini dan semua orang bisa melanjutkan hidup masing-masing. Keheningan dari Laras Prameswari berlangsung cukup lama sampai akhirnya dia bertanya pelan. Berapa jumlahnya? Ada jeda singkat di ujung telepon. Kejutan yang disamarkan, Nyonya Ratna Wiratama sudah menyiapkan penolakan marah, tangisan, atau penghinaan.
Tetapi dia tidak mengira akan mendengar pertanyaan langsung seperti itu. Jumlah yang cukup untuk membuatmu memulai hidup baru di tempat lain jauh dari sini. Saya tanya berapa jumlahnya. Ulang Laras Prameswari. Dan angka yang disebutkan oleh Nyonya Ratna Wiratama sangat besar. Cukup besar untuk menyelesaikan masalah hidup beberapa tahun ke depan. Cukup besar sampai penolakannya tidak lagi sederhana, dan justru itulah yang membuat tawaran itu terasa sangat kejam. Karena saat itu Laras Prameswari sedang hamil Pabun setengah bulan menganggur tinggal di apartemen, yang sewanya dibayar oleh seorang pria yang belum bisa sepenuhnya ia percaya. Di kota tempat perempuan paling berkuasa dalam lingkaran hidupnya ingin dia menghilang. Dan di ujung telepon ada angka yang bisa menyelesaikan semua itu dengan satu harga. Menghapus keberadaan ayah dari anaknya sendiri untuk selamanya dari hidup anak tersebut, itu bukan tawaran, itu jebakan yang menyamar sebagai jalan keluar. Saya akan memikirkannya. Kata Laras Prameswari sebelum memutus sambungan telepon. Dia berdiri diam di kamar kosong, yang akan menjadi kamar bayinya sambil memegang ponsel dan membiarkan angka tadi terus bergema di kepalanya. Dan untuk pertama kalinya, sejak semua ini dimulai, dia benar-benar merasakan berat sebenarnya dari pilihan yang sedang dihadapinya. Bukan berat penghinaan atau ketidakadilan, karena semua itu sudah dikenalnya. Ini berat dari sebuah keputusan yang tidak memiliki jawaban benar. Keputusan yang akan menyakitkan apapun pilihannya. Jika menerima uang itu, ada keamanan, ketenangan, dan kehidupan stabil. Tetapi anak perempuannya akan tumbuh tanpa pernah mengenal ayah kandungnya. Jika menolak, ada ketidakpastian, ketergantungan dan Nyonya Ratna Wiratama sebagai musuh, tetap dalam perang yang bahkan belum menunjukkan semua senjatanya. Dia berdiri lama di tengah apartemen yang sunyi. Keheningan khas apartemen kosong bukan keheningan damai, tetapi keheningan yang sedang menunggu sesuatu dimulai. Dinding-dindingnya belum memiliki cerita. Kamar bayi itu masih kosong selain sebuah lemari kecil dan janji samar bahwa suatu hari nanti akan ada lebih banyak kehidupan di sana. Dia memikirkan Aditya Wiratama, wajah pria itu di kafe. Bukan pria yang dulu menunduk di lorong rumah, tetapi pria yang memejamkan mata saat mendengar dia kehilangan pekerjaan. Dia memikirkan Nyonya Ratna Wiratama, suara dingin dan penuh perhitungan di telepon. Dingin yang sama seperti senyum Tisis di hari pengusiran itu. Dia memikirkan Pak Hartono, pria jujur yang membayar mahal karena memilih melakukan hal yang benar. Dia memikirkan Bu Wulan, perempuan yang meminjamkan mesin jahit kepada orang asing tanpa meminta penjelasan apapun. Lalu perlahan dia meletakkan tangan di atas perutnya. Bayi itu bergerak bukan pertama kalinya. Tetapi untuk pertama kalinya Laras Prameswari benar-benar berhenti untuk merasa kangerakan kecil di dalam tubuhnya. Gerakan yang sama sekali tidak peduli pada rekening ban, tawaran uang, atau jebakan siapapun. Gerakan kecil yang hanya mengatakan satu hal sederhana, saya ada di sini. Dan pada detik itu, Laras Prameswari tahu bahwa jawabannya sebenarnya sudah ada sejak awal. Dia hanya perlu cukup berani untuk mempertahankannya. Kirana Prameswari lahir pada Selasa dini hari saat hujan tipis turun di luar. Dan tidak ada satuun anggota keluarga menunggu di ruang bersalin. Tetapi Bu Lestari ada di sana. Wanita itu datang bahkan sebelum Laras Prameswari sempat menelepon. Seolah sudah merasakan waktunya tiba, atau mungkin karena beberapa minggu sebelumnya dia sudah memutuskan bahwa ketika saat itu datang dia akan hadir, tanpa perlu diundang. Dia duduk di kursi plastik lorong rumah sakit ibu dan anak melati sejahtera. Selama salis jam penuh proses persalinan tanpa mengeluh, tanpa tidur, dan tanpa pergi kemanaun. Aditya Wiratama sudah diberi kabar, tetapi dia tidak datang. Laras Prameswari mengetahui hal itu saat meminta Suster Maya memeriksa apakah ada seseorang di ruang tunggu dengan nama pria itu. Sang suster kembali dengan senyum profesional yang berusaha menyembunyikan apapun dan berkata bahwa tidak ada siapa-siapa. Laras Prameswari menerima jawaban itu seperti menerima informasi tentang cuaca di luar tanpa kejutan dan tanpa kehancuran dengan objektivitas dinginnya. Selama beberapa minggu terakhir tumbuh menjadi lapisan pelindung atas semua rasa sakitnya, tetapi tetap saja itu menyakitkan. Rasa sakit itu datang dengan cara yang sangat spesifik dan tidak pernah diperkirakan oleh Laras Prameswari sebelumnya.
Bukan rasa sakit karena pengkhianat yang sudah dikenalnya dan bukan juga rasa sakit karena ditinggalkan yang sudah pernah dia beri nama. Ini lebih kecil, lebih tajam seperti jarum yang menusuk, tepat di tempat yang bahkan tidak dia sadari masih terbuka. Itu rasa sakit karena ternyata dia tetap berharap meskipun dia tidak pernah mau mengakuinya. Karena diam-diam dia menyimpan kata-kata tanpa syarat apapun yang diucapkan Aditya Wiratama di sebuah tempat kecil dan tersembunyi dalam dirinya. Dan sekarang, dia menyadari tempat itu kembali kosong. Dia menarik napas panjang sekali, menutup tempat itu rapat-rapat, lalu kembali fokus pada hal yang benar-benar penting. Kirana Prameswari lahir pukul pagi dengan berat 3,2 kg dan dahi berkerut seperti bayi yang baru saja menerima kabar buruk tentang dunia. Suster Maya meletakkan bayi itu ke pelukan Laras Prameswari dan dia memandangi wajah kecil yang merah dan penuh rutan itu dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Itu bukan kebahagiaan murni dan bukan pula kelegaan sepenuhnya. Itu sesuatu yang lebih tua dan lebih berat. Wajah seseorang yang baru memahami bahwa cinta paling nyata dalam hidupnya datang bersamaan dengan tanggung jawab paling menakutkan yang pernah ia rasakan. "Halo," bisiknya pelan. Kuma itu, Kirana Prameswari justru mengerutkan dahinya lebih dalam seolah sedang menilai sapaan tersebut. Di luar ruangan, Bu Lestari menangis sendirian di lorong rumah sakit. Bukan karena seseorang memberitahunya apapun, dia hanya menangis begitu saja. Karena dia, tipe perempuan yang menyimpan semuanya. Sampai akhirnya tiba momen ketika dia tidak perlu menyimpannya lagi. Ketika Suster Maya membuka pintu dan mengatakan bahwa dia boleh masuk melihat bayinya, Bu Lestari masuk dengan mata merah, tetapi dagu tetap tegak. Memandang Laras Prameswari yang sedang menggendong Kirana Prameswari lalu berkata lirih, "Cantik sekali anak ini." Dan itu bukan tentang wajah bayi itu, melainkan tentang semuanya. Aditya Wiratama baru muncul 3 hari kemudian. Dia datang ke apartemen dengan ekspresi seseorang yang sudah melatih kata-kata yang ingin diucapkan lalu membuang. Semuanya di tengah jalan. Dia membawa bunga, sebuah gestur yang justru memperlihatkan seberapa jauh jarak di antara mereka sekarang. Laras Prameswari membuka pintu sambil menggendong Kirana Prameswari dan menatap pria itu dengan ketenangan seseorang yang sudah memproses ketidakhadiran ini dan menyimpan tagihannya untuk nanti. "Saya seharusnya datang," kata Aditya Wiratama sambil berdiri di ambang pintu. "Iya," jawab Laras Prameswari. "Masuk." Dia melihat putrinya dan terjadilah sesuatu yang sejak awal sudah dibayangkan oleh Laras Prameswari. Hal yang sama yang terjadi padanya di ruang bersalin, tetapi terlambat 3 hari, dan keterlambatan itu memiliki harga yang bahkan belum dihitung oleh pria tersebut. Aditya Wiratama menatap Kirana Prameswari dengan ekspresi yang langsung menghancurkan seluruh topengnya. Mata pria itu perlahan mulai berkaca-kaca seperti seseorang yang berusaha keras agar sesuatu tidak meluap, tetapi kalah sedikit demi sedikit. "Dia punya hidung saya," katanya dengan suara yang tidak lagi utuh. "Saya tahu," jawab Laras Prameswari pelan. Dia tinggal sekitar jam, tidak sekalipun menyentuh Kirana Prameswari tanpa meminta izin lebih dulu. Ketika pulang, dia berkata akan kembali besok dan dia benar-benar kembali. Lalu, kembali lagi keesokan harinya selama 1 minggu semuanya berlangsung seperti itu. Aditya Wiratama datang setiap sore, tinggal 1 atau 2 jam, menggendong putrinya dengan kehati-hatian berlebihan khas seseorang yang masih belum percaya dirinya pantas melakukan itu secara alami. Kadang dia membawa sesuatu, selimut bayi, popok, atau barang yang dia cari sendiri dan pikir mungkin berguna. Dia tidak pernah datang dengan tangan kosong, tetapi juga tidak pernah datang tanpa ketegangan halus di wajahnya. Ketegangan orang yang tahu dirinya sedang diperhatikan dan dinilai sementara keputusan akhirnya belum keluar. Laras Prameswari mengamatinya, tanpa terlalu dekat dan tanpa terlalu jauh. Mengatur semuanya dengan ketelitian seseorang yang sudah belajar bahwa harapan tanpa fondasi hanyalah bentuk lain dari kerentanan. Lalu fondasi itu runtuh lagi. Kali ini yang memberi kabar adalah bulan. Setelah Kirana Prameswari lahir, Laras Prameswari tetap mengikuti kursus menjahit. Dia membawa bayinya di punggung dibungkus kain gendong seperti yang diajarkan seorang tetangga tua di apartemen dan menjahit, sementara Kirana Prameswari tertidur dengan suara mesin jahit sebagai latar belakangnya. Kemampuan menjahit Laras Prameswari berkembang cepat.
Bahkan bukan sekadar bagus lagi, dia benar-benar mulai mahir. Bulan mulai memberikan pekerjaan kecil kepadanya, memperbaiki ujung pakaian, mengecilkan ukuran baju, memperbaiki jahitan lama. Pekerjaan sederhana yang menghasilkan uang sedikit tetapi tetap stabil. Tidak banyak, tetapi itu hasil kerja tangannya sendiri. Suatu sore ketika Kirana Prameswari sedang tidur di dalam pagar bayi darurat di sudut toko kain, Bulan mendekat dengan ekspresi yang langsung dikenali oleh Laras Prameswari. Ekspresi yang sama seperti wajah Bu Marni sebelum menceritakan soal audit. Ekspresi yang sama seperti milik Pak Hartono sebelum mengatakan bahwa dia harus memberhentikannya. Wajah seseorang yang membawa kabar buruk dan masih memikirkan cara terbaik untuk menyampaikannya. Saya menerima telepon hari ini, kata Bulan sambil duduk di kursi depan mesin jahit. Dari seorang perempuan yang tidak menyebutkan namanya, dia bilang tokoh saya sedang diawasi oleh Dinas Kesehatan karena dugaan pelanggaran penyimpanan bahan tekstil. Dia juga bilang, kalau saya terus mempekerjakan orang tanpa kontrak resmi, proses pemeriksaannya akan dipercepat. Laras Prameswari berhenti menjahit, dia menyebut nama saya, tanya pelan. Bu Wulan menggeleng, tidak perlu. Keheningan panjang jatuh di antara mereka. Laras Prameswari, saya tidak akan mengusirmu. Lanjut Bulan sebelum wanita muda itu sempat mengatakan apapun. Tapi saya perlu kamu tahu apa yang sedang datang. Karena kali ini mungkin lebih buruk daripada yang terjadi di laundry. Saya tidak punya kekuatan sebesar Pak Hartono untuk bertahan. Laras Prameswari menatap Kirana Prameswari yang tidur di pagar bayi kecil itu. Lalu melihat tangannya sendiri di atas kain dan mesin jahit pinjaman yang dalam beberapa minggu terakhir menjadi hal paling mirip masa depan yang dimilikinya. Saya mengerti, jawabnya pelan dan dia memang benar-benar mengerti. Nyonya Ratna Wiratama ternyata sengaja menunggu, membiarkannya menemukan tempat berpijak baru. Membiarkan akar-akar kecil dan rapuh tumbuh terlebih dahulu sebelum datang lagi untuk mencabut semuanya. Bukan karena kebutuhan, tetapi demi prinsip, demi membuktikan bahwa setiap kehidupan yang coba dibangun Laras Prameswari bisa dihancurkan kapan saja. Bahwa cepat atau lambat rasa lelah akan menang. Dan bahwa angka uang yang pernah ditawarkan lewat telepon beberapa bulan lalu masih tersedia. Kapan saja jika dia menyerah ini. Perang pengikisan perlahan dan Nyonya Ratna Wiratama memiliki sumber daya tanpa batas untuk menjalankannya. Laras Prameswari tidak. Ketika keluar dari toko sore itu dengan Kirana Prameswari tergendong di punggung dan ancaman baru di pundaknya, dia berhenti di trotoar dan menatap jalan beberapa saat. Jalan biasa seperti hari-hari lainnya. Kios koran kecil, apotek dua perempuan yang sedang mengobrol di depan toko, dan seekor anjing tidur di bawah bayangan tembok dunia, tetap acuh tak acuh seperti biasa dia memikirkan Pak Hartono. Seragam laundry yang dia lipat rapi sebelum pergi karena memang begitulah caranya melakukan segala sesuatu. Dia memikirkan Bu Marni yang sempat mematikan mesin laundry beberapa detik sebagai salam perpisahan kecil. Dia memikirkan Bu Lestari yang datang tanpa dipanggil di malam hujan saat persalinan dan berkata, "Cantik sekali anak ini." Padahal yang sebenarnya ingin dia katakan jauh lebih besar daripada itu. Ada orang-orang yang memilih tetap tinggal meski harus membayar harga untuk itu. Semua itu memang tidak menyelesaikan masalah apapun secara nyata, tetapi semua itu nyata. Dan kenyataan kecil seperti itulah yang paling perlu diingat oleh Laras Prameswari saat ini. Telepon dari Aditya Wiratama datang malam itu juga. Suara pria itu terdengar berbeda. Bukan ada penuh penyesalan seperti beberapa minggu terakhir, melainkan sesuatu yang lebih tegang dan tertekan. Seperti tali yang ditarik terlalu jauh sampai tidak lagi bisa menyembunyikan ketegangannya. "Ibu saya menemui saya hari ini," katanya. Laras Prameswari menunggu tanpa bicara. Dia tahu saya datang menemuimu. Dia tahu saya bertemu Kirana Prameswari dan dia memberi saya ultimatum. Ultimatum apa? Tanya Laras Prameswari. Ada jeda yang terlalu lama sebelum Aditya Wiratama akhirnya menjawab, "Kalau saya terus berhubungan dengan kamu dan Kirana Prameswari tanpa perjanjian resmi yang membatasi hak anak itu atas harta keluarga, ibu saya akan menyuruh pengacara keluarga menggugat status hubungan darah saya dengan anak itu." Dia punya dokumen yang dia siapkan sendiri yang menyatakan bahwa anak itu mungkin bukan anak saya. Udara di kamar itu terasa hilang seketika. Dia akan memakai pesan-pesan palsu sama
Tanya Laras Prameswari perlahan. Atau sesuatu yang baru? Sesuatu yang baru, jawab Aditi Wiratama. Sasya belum tahu apa, tapi ibu saya bilang dia punya semuanya. Dan kamu? Tanya Laras Prameswari lagi. Apa yang akan kamu lakukan? Jeda kali ini lebih panjang daripada semua jeda sebelumnya. Dari ujung telepon, Laras Prameswari bisa mendengar napas pria itu tidak teratur dan tertahan. Suara seseorang yang sedang berdiri di tengah keputusan yang tidak ingin dia ambil, tetapi juga tidak mampu lagi dia tunda. Saya tidak tahu, jawabnya akhirnya. 3 kata sederhana, jujur dan benar-benar menghancurkan. Laras Prameswari memutus sambungan tanpa menjawab apapun. Dia berdiri diam di kamar gelap sementara Kirana Prameswari tidur di ranjang bayi kecil di sampingnya. Mendengarkan napas putrinya yang teratur dan lembut, ritme kecil yang menjadi satu-satunya hal di dunia yang terasa benar saat itu. Saya tidak tahu. Dia memang tidak tahu. Pria yang dulu berkata tanpa syarat apapun di sebuah kafe di pusat Jakarta. Pria yang matanya berkaca-kaca saat pertama kali melihat putrinya. Pria yang datang 3 minggu berturut-turut tanpa pernah diminta. Ternyata ketika kembali berhadapan dengan ibunya lagi, kembali menjadi pria yang tidak tahu harus memilih apa. Dan untuk pertama kalinya, Laras Prameswari memahami sesuatu dengan sangat jelas, sesuatu yang menyakitkan dengan cara berbeda dari semua rasa sakit sebelumnya. Aditya Wiratama bukan pria jahat, dia lemah. Dan dalam beberapa situasi kelemahan bisa menghancurkan lebih banyak daripada kejahatan. Karena terhadap kejahatan seseorang bisa belajar bertahan, tetapi kelemahan dari orang yang justru dibutuhkan selalu datang sebagai kejutan saat itu. Laras Prameswari berusia tuas tura petaan, memiliki bayi berumur 3 minggu, kursus menjahit yang terancam hilang uang sewa apartemen, yang tinggal tersisa abulan, ayah bagi putrinya yang tidak tahu harus berbuat apa, dan seorang musuh dengan uang pengacara, serta puluhan tahun pengalaman menghancurkan. Apapun yang tidak bisa dia kendalikan. Tidak ada jalan keluar yang jelas, tidak ada bantuan tersembunyi, tidak ada orang berkuasa yang diam di menunggu untuk memperbaiki semuanya. Yang ada hanya dirinya dan Kirana Prameswari, serta suara napas kecil bayi itu, yang tidak tahu apa-apa tentang semua ini, dan percaya sepenuhnya, dengan keyakinan mutlak, yang hanya dimiliki bayi, baru lahir bahwa dunia di sekitarnya aman, karena orang yang menjaganya juga aman. Laras Prameswari berbaring di tempat tidur tanpa mengganti pakaian, lalu memiringkan tubuh untuk melihat ranjang bayi kecil di sampingnya. Dia berbaring seperti itu cukup lama tanpa memikirkan rencana, tanpa menyusun strategi, dan tanpa mencoba menyelesaikan apapun. Hanya memandang putrinya. Dan di suatu titik, di antara berat semua hal yang salah dan ritme napas kecil yang masih berjalan benar itu, terjadi sesuatu yang sangat kecil dan sunyi. Sesuatu yang tidak memiliki nama indah, tetapi mungkin menjadi hal paling penting yang terjadi selama berbulan-bulan terakhir. Dia tidak menyerah, dia tidak mengambil keputusan besar, tidak menemukan solusi jaib, dan tidak tiba-tiba melihat jalan keluar. Dia hanya tidak menyerah, dan kadang-kadang di titik paling bawah kehidupan, itu saja yang memisahkan seseorang dari kehancuran total. Seutas benang tak terlihat tanpa nama dan tanpa kemuliaan. Apapun yang tetap bertahan karena harus bertahan. Karena di ujung benang itu ada seorang anak kecil yang masih bernaspas. Big. 4 tahun adalah waktu yang cukup bagi sebuah kota untuk berubah wajah. Cukup lama bagi toko roti kecil tutup lalu berubah menjadi salon kecantikan. Cukup lama bagi pohon di pinggir jalan tumbuh besar, hingga memberi bayangan di tempat yang dulu hanya dipenuhi trotoar panas Jakarta. Dan cukup lama bagi seorang bayi yang lahir dengan berat 3,2 kg untuk belajar berlari, bertanya tentang segala hal dan memanggil ibunya dengan cara khasnya sendiri. Memanjangkan kata ibu menjadi 2 suku kata, ketika ingin diperhatikan dan memendekannya menjadi bu singkat ketika mengantuk. Itu juga waktu yang cukup bagi seorang perempuan berusia 20 para tahun, untuk perlahan menjadi perempuan 20 tahun tanpa benar-benar sadar. Kapan perubahan itu terjadi? Atelier jahit itu berada di lingkungan yang sama dengan apartemennya. 2 ruangan kecil di lantai dasar rumah tua yang disewa Laras Prameswari dengan etalase kecil yang dia dekorasi sendiri menggunakan potongan kain dan papan. Tulisan tangan bertuliskan Atelier Benang Rasa. Tempat itu tidak besar dan tidak mewah, tetapi sepenuhnya miliknya.
resmi atas namanya sendiri tanpa nama siapapun ikut tercantum dalam kontrak usaha itu. Bu An meminjamkan mesin jahit itu selama palta bulan penuh. Pada bulan Kiis, Laras Prameswari berhasil membeli mesin jahit bekas miliknya sendiri dengan tuas yang seri macet saat jahitan lurus tetapi masih berfungsi dengan baik. Pada tahun pertama dia membeli mesin kedua. Tahun kedua dia mulai mempekerjakan seorang asisten paruh waktu. Dan di tahun ketiga, dia berhasil menandatangani kontrak tetap dengan 2 butik di pusat Jakarta untuk pembuatan pakaian khusus. Audit dari kantor audit Ketenagakerjaan Cakrajaya akhirnya ditutup karena tidak ditemukan pelanggaran apapun. Pak Hartono Berasaks berhasil melewati semuanya bersama akuntannya tanpa bantuan siapapun. Prameswari mengetahui itu dari pesan singkat Bu Marni di suatu sore biasa dan dia menyimpan kabar itu dalam diam seperti cara dia menyimpan semua kemenangan kecil yang tidak perlu diketahui dunia. Masalah terbesar saat itu justru apartemen. Ketika trabulan sewa yang dibayarkan Aditya Wiratama habis, Laras Prameswari langsung bernegosiasi sendiri dengan pemilik apartemen. Dia akan membayar setengah uang sewa dengan tunai, dan setengahnya lagi dengan jasa menjahit untuk istri pemilik. Apartemen yang memiliki lemari penuh pakaian, menunggu diperbaiki ukurannya. Sang pemilik apartemen menganggap ide itu lucu dan istrinya justru menyukainya. Kesepakatan itu bertahan selama abad tahun penuh. Cukup lama bagi Laras Prameswari untuk akhirnya mampu membayar sewa apartemen dengan penghasilannya sendiri. Sementara itu, Aditya Wiratama perlahan menghilang. Bukan sekaligus, bukan pernyataan jelas, dan bukan dengan pintu yang dibanting keras. Dia menghilang dengan cara pengecut dan lambat, seperti kebanyakan orang lemah menghilang. Memberi jarak antar kunjungan, membiarkan pesan tidak terjawab, dan membuat alasan-alasan yang terdengar terlalu masuk akal untuk dipercaya. Dalam salut bulan, dia benar-benar hilang sepenuhnya. Kirana Prameswari bahkan belum genap 1 tahun, ketika wajah ayahnya berhenti menjadi kehadiran nyata dan berubah menjadi sebuah foto yang disimpan Laras Prameswari di dalam laci. Karena dia merasa suatu hari nanti putrinya berhak melihatnya. Bukan karena dendam, tetapi karena kejujuran. Kirana Prameswari tumbuh tanpa pernah bertanya tentang ayahnya, karena dia tidak pernah benar-benar memiliki sosok ayah untuk dirindukan. Dia tumbuh bersama Bu Lestari yang setiap hari Jumat datang membawa sepanci makanan hangat, lalu tinggal sampai Kirana Prameswari tertidur. Dia tumbuh bersama bulan yang membiarkannya bermain dengan sisa-sisa kain, sambil para perempuan bekerja di atelier. Dia tumbuh di tengah perempuan-perempuan yang bekerja keras, menyelesaikan masalah sendiri, dan tidak menunggu siapapun datang menyelamatkan mereka. Kadang-kadang Laras Prameswari berpikir mungkin itulah warisan terbaik yang bisa dia berikan pada putrinya. Dan pada suatu Kamis sore Dian Permatasari masuk ke atelier itu. Saat itu, Laras Prameswari sedang membelakangi pintu sambil menyesuaikan manekin. Ketika lonceng pintu berbunyi, dia berbalik dan membutuhkan 1 detik untuk mengenali wanita di depannya. Pato. Tahun memang cukup untuk mengubah seseorang. Dan Dian Permatasari berubah dengan cara yang sangat khusus, bukan secara fisik, melainkan lewat sikapnya. Cara dia memegang tas dan cara matanya menyapu ruangan atelier sebelum aso akhirnya berhenti pada Laras Prameswari. Bukan lagi dengan profesionalisme dingin seperti dulu, tetapi dengan sesuatu yang lebih dekat pada rasa tidak nyaman. Saya tahu saya sebenarnya tidak punya alasan datang ke sini, kata Dian Permatasari sebelum Laras Prameswari sempat berbicara. Laras Prameswari hanya meletakkan kedua tangannya di atas manekin dan menunggu. Saya keluar dari kantor audit Ketenagakerjaan Cakrajaya 3 tahun lalu, lanjut wanita itu. Setelah apa yang terjadi di laundry, setelah apa yang terjadi pada kamu. Dia menunduk sesaat. Waktu itu saya melakukan semua yang diminta karena itu pekerjaan saya. Tapi kamu datang ke kantor saya dalam keadaan hamil. Menatap mata saya dan bertanya apakah saya benar-benar mengerti apa yang sedang saya lakukan? Dan saya tidak pernah bisa melupakan itu. Dia berhenti sebentar. Saya tidak datang untuk meminta maaf, katanya lagi. Saya datang karena ada sesuatu yang perlu kamu tahu. Dan saya rasa kamu pantas mendengarnya langsung dari saya. Laras Prameswari tidak mengatakan silakan bicara. Dia hanya diam dan diamnya berarti hal yang sama. Kesehatan Nyonya Ratna Wiratama memburuk.
Kata Dian Permatasari hati-hati memilih setiap katanya. Kondisinya serius dan sebelum dia kehilangan kemampuan mengurus urusannya sendiri. Dia memanggil notaris dan menghabiskan waktu berjam-jam meninjau ulang berbagai dokumen. Saya mengetahuinya dari seseorang yang bekerja di kantor notaris itu dan menghubungi saya. Karena dia tahu riwayat saya dengan perempuan itu. Kata Dian Permatasari, sambil membuka tasnya lalu mengeluarkan sebuah amplop. Di antara dokumen-dokumen itu ada satu surat tertutup atas nama Aditya Wiratama dan satu surat lagi atas nama kamu. Atelier itu langsung terasa sunyi sepenuhnya. Orang di kantor notaris itu tidak tahu isi suratnya. Lanjut Dian Permatasari, tetapi dia tahu instruksinya jelas. Surat-surat itu hanya boleh diberikan setelah perempuan itu meninggal dunia. Itu memang belum terjadi, tetapi sepertinya akan segera terjadi. Dia meletakkan amplop itu di atas meja kerja. Di dalam amplop ini ada kontak orang tersebut. Dia bersedia memastikan kamu menerima apa yang memang ditujukan untukmu tanpa dicegat dan tanpa disaring oleh siapapun. Laras Prameswari memandang amplop itu tanpa menyentuhnya. Kenapa Anda melakukan semua ini? Tanyanya akhirnya. Dian Permatasari diam beberapa detik sebelum menjawab pelan. Karena saya punya anak perempuan berusia 2 tahun dan setiap kali melihat dia, saya teringat kamu berjalan keluar dari kantor saya dulu dengan Laras Prameswari di punggungmu. Dia berhenti sebentar. Itu saja, setelah itu dia pergi tanpa menunggu jawaban. Laras Prameswari berdiri memandang amplop tersebut cukup lama sebelum akhirnya mengambil ponselnya dan menelepon Bu Lestari. Bukan untuk menceritakan semuanya, hanya untuk mendengar suara wanita itu. Bu Lestari mengangkat telepon di dering kedua seperti biasa lalu berkata, "Halo, Nak," dengan ada alamiah. Seseorang yang tidak akan pernah menganggap aneh menerima telepon kapanpun. Mereka berbicara 15 menit tentang Kirana Prameswari, tentang kain baru yang datang ke atelier, dan tentang anjing baru tetangga yang suka menggonggong tengah malam. Ketika telepon ditutup, Laras Prameswari merasa cukup tenang untuk mulai berpikir jernih. Nyonya Ratna Wiratama menulis surat atas namanya sendiri dan itu hanya berarti dua kemungkinan. Entah itu jebakan lain yang disusun dengan perhitungan dingin seperti biasa atau ada sesuatu yang tidak mampu dibawa perempuan itu sampai akhir hidupnya tanpa meninggalkan jejak tertulis pengakuan, permintaan maaf atau usaha terlambat untuk membereskan kehancuran yang pernah ia buat. Laras Prameswari tidak tahu mana yang benar dan tidak akan tahu sebelum membaca surat itu nanti. Tetapi ada satu hal lain yang tiba-tiba terasa sangat jelas pada saat itu. Sesuatu yang bahkan surat manapun tidak akan bisa mengubahnya. Kekuatan kini sudah berpindah tangan. Bukan sekaligus, bukan dengan dramatis, dan bukan lewat adegan besar. Kekuatan itu berpindah dengan satu-satunya cara yang benar-benar bertahan lama. Lewat kerja diam-diam selama 4 tahun. Lewat setiap jahitan pakaian. Lewat uang sewa yang dibayar tanpa bantuan siapapun. Dan lewat seorang anak perempuan kecil yang tumbuh tanpa pernah tahu bahwa dunia pernah mencoba mencegah dirinya lahir. Nyonya Ratna Wiratama membangun seluruh strateginya berdasarkan keyakinan bahwa Laras Prameswari lemah. Sementara mudah digantikan bahwa rasa lelah akan menang, uang akan menang dan kesendirian akan menang. Tetapi tidak satu pun dari ketiganya berhasil menang. Dan sekarang perempuan yang pernah memalsukan pesan menutup rekening bank, menghancurkan pekerjaan orang-orang jujur, dan mencoba membeli hilangnya seorang anak dari kehidupan ayahnya, justru terbaring di rumah sakit sambil memeriksa dokumen-dokumen terakhirnya dan menulis surat yang baru boleh dibuka setelah dia tidak lagi mampu mengendalikan apa yang terjadi setelah dirinya tiada. Itu bukan kemenangan. Kata kemenangan bahkan terlalu kecil untuk menggambarkan semuanya. Itu hanyalah hasil yang tak terhindarkan dari sebuah perhitungan yang salah sejak awal. Hari kemudian Aditya Wiratama datang ke atelier. Bukan kebetulan. Laras Prameswari langsung tahu pria itu baru mengetahui sesuatu. Ekspresi di wajahnya berbeda dari semua yang pernah dia lihat sebelumnya. Bukan penghinaan seperti di awal, bukan penyesalan seperti di kafe, dan bukan kelemahan seperti malam ketika dia menelepon sambil berkata, "Saya tidak tahu." Ini wajah seseorang yang baru menerima informasi yang menghancurkan seluruh keyakinannya tentang hidup dan masih mencoba memahami besarnya kenyataan yang baru saja terbuka di depannya. "Saya harus memberitahumu sesuatu," katanya pelan.
Saya sudah tahu, jawab Laras Prameswari tenang. Aditya Wiratama tetap berdiri di ambang pintu atelier dengan wajah bingung tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Masuk, kata Laras Prameswari tenang. Tapi, sebelum kamu bicara ada sesuatu yang harus kamu lihat. Dia berjalan menuju laci. Tempat foto itu disimpan? Bukan surat dari Nyonya Ratna Wiratama, bukan dokumen apapun. Hanya sebuah foto Kirana Prameswari, diambil seminggu sebelumnya di taman sekolah, dengan dahi berkerut khasnya yang sudah ada sejak hari pertama dia lahir. Dan tetap menjadi ekspresi tetapnya setiap kali sedang memikirkan sesuatu dengan serius. Laras Prameswari menyerahkan foto itu ke tangan Aditya Wiratama. Pria itu melihatnya dan justru di saat itulah semuanya benar-benar terjadi. Bukan ketika Laras Prameswari berbicara, bukan saat dokumen-dokumen dibuka dan bukan juga ketika surat-surat dari notaris dibacakan. Tetapi di momen sederhana itu, hanya dengan sebuah foto anak perempuan berusia 4 tahun yang sedang mengernyitkan dahi. Aditya Wiratama akhirnya memahami ukuran sebenarnya dari apa yang telah hilang dari hidupnya. Bukan masa kecil yang gagal diadampingi, bukan langkah pertama, kata pertama, atau malam-malam ketakutan yang selama ini dihadapi Laras Prameswari sendirian. Yang benar-benar dia pahami terlihat jelas dari cara bahunya perlahan jatuh dan cara dia memejamkan mata sedikit. Terlalu lama untuk sekedar menahan emosi, dia sadar bahwa anak perempuan itu tumbuh utuh sepenuhnya tanpa dirinya. Bahwa Kirana Prameswari tumbuh bahagia. Bahwa dia tidak perlu diselamatkan, dilengkapi atau diisi kekosongannya. Lubang karena ketidakhadirannya ternyata hanya ada di dalam dirinya sendiri, bukan di dalam hati anak itu. Dan untuk mengubah kenyataan tersebut, semuanya sudah terlambat. Surat dari Nyonya Ratna Wiratama datang pada Senin pagi. Diantar langsung oleh pegawai kantor notaris dengan nama keluarga, tersulam di saku jasnya dan ekspresi khas orang yang sudah terlalu sering mengantarkan amplop seperti itu sampai belajar untuk tidak membayangkan isi di dalamnya. Laras Prameswari menandatangani tanda terima di pintu atelier, memegang amplop itu dengan kedua tangan dan menunggu pria tersebut pergi sebelum masuk kembali. Kirana Prameswari sedang berada di sekolah. Bulan sudah datang pagi-pagi mengambil pesanan lalu pergi lagi. Atelier itu kosong dan sunyi. Keheningan khas ruangan yang hanya berisi mesin jahit, aroma kain baru, dan kopi yang terlupa diminum sampai dingin. Laras Prameswari duduk di kursi kerjanya, meletakkan amplop itu di atas meja dan memandanginya cukup lama sebelum akhirnya membukanya. Tulisan tangan Nyonya Ratna Wiratama kecil dan miring ke kiri. Kebalikan dari tulisan Aditya Wiratama yang selalu miring ke kanan seolah terus bergerak menuju sesuatu. Tulisan ibunya justru bergerak mundur. Laras Prameswari pernah menyadari hal itu bertahun-tahun lalu melupakannya. Dan sekarang detail itu kembali muncul dengan kejernihan aneh di hadapannya tertulis dalam 3 lembar surat tulisan tangan. Dia membaca perlahan satu baris demi satu baris, dengan ketelitian yang sama seperti saat menangani kain sulit tanpa terburu-buru dan tanpa merasa sudah tahu isi berikutnya sebelum benar-benar sampai ke sana. Nyonya Ratna Wiratama tidak memulai suratnya dengan permintaan maaf. Dia memulainya dengan penjelasan dan perbedaannya terasa jelas, sejak awal puntut itu bukan surat penyesalan, melainkan surat pembenaran yang di tengah-tengahnya. Tanpa sengaja tersandung sesuatu yang mirip kejujuran lalu tidak pernah benar-benar mampu kembali berdiri tegak setelahnya. Sang matriar menulis bahwa dia melakukan semua itu karena melihat dirinya sendiri di dalam diri Laras Prameswari. Seorang gadis muda tanpa nama besar dan tanpa uang yang jatuh cinta pada pria dari keluarga terpandang yang seharusnya tidak bersama dirinya. Dia menulis bahwa dulu dia berhasil lari dari nasib itu dengan usaha dan harga dirinya sendiri dan dia tidak akan membiarkan putranya mengulangi kesalahan yang hampir pernah dia lakukan di masa mudanya. Dia menulis bahwa kartu SIM prabayar itu dibeli sendiri di toko kecil pusat Jakarta. Bahwa pesan-pesan palsu itu diketiknya sendiri selama 3 malam berturut-turut karena dia tidak cukup percaya pada siapapun untuk menyerahkan pekerjaan itu kepada orang lain. Dan kemudian di akhir halaman kedua, tepat ketika tulisan tangannya mulai sedikit membesar dan kehilangan kerapian biasanya, surat itu berubah menjadi sesuatu yang berbeda sama sekali. Seperti tulisan seseorang yang mulai kehilangan kendali saat menulisnya,
Terdapat satu kalimat yang dibaca Laras Prameswari sampai 3 kali. Saya mendengar bahwa kamu tidak pergi. Saya mendengar bahwa kamu bertahan dan membangun hidupmu sendiri. Selama bertahun-tahun, saya pikir itu hanya membuktikan bahwa strategi saya salah. Saya membutuhkan waktu lama untuk memahami bahwa yang salah sebenarnya adalah cara saya memandangmu sejak awal. Laras Prameswari berhenti cukup lama di kalimat itu. Itu bukan permintaan maaf, melainkan pengakuan paling sulit yang hanya bisa datang dari seseorang yang sepanjang hidup yakin dirinya tokoh yang benar dalam cerita ini. Lalu sampai di akhir hidup dan menyadari ternyata dirinya adalah tokoh yang lain. Dia melipat kembali surat itu, memasukkannya ke dalam amplop, lalu menyimpannya di laci yang sama dengan foto Kirana Prameswari. Setelah itu, dia menelepon Aditya Wiratama. Pria itu datang parit menit, kemudian dan jelas sudah membaca surat miliknya sendiri. Hal itu terlihat dari wajahnya yang tampak seperti sesuatu yang baru saja dicuci paksa dan masih belum benar-benar kering. Ada sesuatu yang berbeda di matanya, bukan tangisan, melainkan keadaan telas tangis kesan selesai. Ketika seseorang sudah tidak memiliki apapun lagi untuk dikeluarkan dan hanya tersisa kesan berat khas orang yang akhirnya melepaskan sesuatu yang terlalu lama dipikul tanpa pernah mau mengakui beratnya. Laras Prameswari memanaskan kembali kopi yang tadi lupa diminumnya, menuangkan 2 cangkir dan meletakkan satu di depan pria itu. Aditya Wiratama tidak menyentuhnya, dia mengakui semuanya di surat itu, katanya pelan. Kartu SIM itu, pesan-pesan palsu itu, surat kuasa rekening itu. Dia berhenti sebentar. Saya sebenarnya sudah tahu, tapi melihat semuanya tertulis dengan tulisan tangan ibu saya sendiri, terasa berbeda dibanding sekadar mengetahuinya. Iya, jawab Laras Prameswari pelan. Ada sesuatu yang harus saya katakan, lanjut Aditya Wiratama. Bukan karena surat itu. Sebelum surat itu pun saya seharusnya sudah mengatakannya sejak 4 tahun lalu. Tapi, saya pengecut dan saya tahu pengakuan yang terlambat Paterti Au mungkin tidak berarti banyak, tetapi saya tetap harus mengatakannya. Laras Prameswari menunggu di lorong rumah hari itu. Saya memilih menunduk ke lantai, katanya. Dan suaranya memang tidak utuh, tetapi tetap tegak. Sesuatu yang jauh lebih sulit daripada sekadar terdengar kuat. Bukan karena saya percaya pada ibu saya. Saya memilih percaya karena itu lebih mudah daripada membela kamu. Karena membela kamu berarti saya harus melawan ibu saya. Dan saya tidak pernah belajar melakukan itu. Itu kesalahan saya sendiri, bukan kesalahan ibu saya. Kesalahan saya Pok Atetelier itu kembali sunyi. Dan itulah sebenarnya kalimat yang selama ini ditunggu oleh Laras Prameswari tanpa sadar. Bukan pengakuan dari Nyonya Ratna Wiratama. Karena pengakuan itu memang penting, tetapi tetap hanya tentang ibunya. Kalimat ini berbeda. Kalimat ini hanya bisa diucapkan oleh Aditya Wiratama dan tidak oleh siapapun selain dirinya. Saya mendengarnya, jawab Laras Prameswari. Dia tidak mengatakan, saya memaafkanmu. Dia juga tidak mengatakan tidak apa-apa. Dia hanya berkata bahwa dia mendengarnya. Karena selama 4 tahun terakhir, dia belajar bahwa kebenaran yang diucapkan dengan tepat jauh lebih berharga daripada kenyamanan yang diucapkan terlalu cepat. Aditya Wiratama memejamkan mata sesaat. Saya ingin mengenal Kirana Prameswari, katanya kemudian, kalau kamu mengizinkan dengan waktu yang kamu tentukan dan cara yang menurutmu benar. Saya tidak punya hak menuntut apapun, saya tahu itu. Laras Prameswari diam cukup lama sebelum akhirnya berkata, sore ini saya akan menjemput dia dari sekolah. Kami biasanya pergi ke lapangan dekat taman kota, karena dia suka bermain di sana. Dia berhenti sejenak. Kalau kamu mau datang, datanglah, tapi saya tidak akan mengenalkanmu sebagai ayahnya, saya hanya akan bilang, kamu seseorang yang ibu kenal. Sisanya biar jadi pembicaraan nanti kalau suatu hari dia ingin membicarakannya. Aditya Wiratama mengangguk, dia tidak meminta lebih dan tidak mencoba bernegosiasi. Dia menerima semua syarat itu dengan kerendahan hati seseorang yang mengerti bahwa menerima hanyalah hal paling minimum yang bisa dia lakukan. Bukan sesuatu yang membuat semuanya selesai. Satu hal lagi, kata Laras Prameswari sebelum pria itu berdiri. Bulan meminjamkan mesin jahit ketika saya tidak punya apa-apa. Pak Hartono membayar harga mahal hanya karena memilih melakukan hal yang benar. Ada orang-orang yang kehilangan sesuatu karena apa yang dilakukan ibu kamu. Itu juga harus diperbaiki. Bukan untuk saya, untuk mereka.
Aditya Wiratama terdiam beberapa detik. Saya akan mengurus semuanya. Katanya akhirnya saya tahu kamu akan melakukannya. Jawab Laras Prameswari. Dan kali ini itu benar. Bukan karena dia mempercayainya secara buta, tetapi karena dia akhirnya belajar membedakan antara harapan kosong dan penilaian jujur terhadap seseorang yang sedang berusaha berubah. Dan penilaian jujur itu mengatakan bahwa untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Aditya Wiratama akhirnya berdiri di sisi yang benar dari dirinya sendiri. Ladang bunga matahari itu berada sekitar 15 menit berjalan kaki dari sekolah Kirana Prameswari. Tanah itu milik sebuah kebun kecil di pinggir kawasan tempat tinggal mereka. Pemiliknya menanam bunga matahari tanpa alasan khusus lain karena dia menyukainya. Lalu memasang papan kayu di pintu masuk bertuliskan, "Silakan masuk, jangan injak bunganya." Laras Prameswari menemukan tempat itu saat Kirana Prameswari berusia 2 tahun. Dan sejak saat itu selalu kembali ke sana setiap kali membutuhkan tempat yang hanya sekadar indah. Tanpa meminta apapun sebagai balasan, Kirana Prameswari berlari lebih dulu seperti biasa. Kepangan rambutnya melompat-lompat, sementara kedua tangannya dibentangkan lebar seolah sedang mengukur luas ladang dengan rentang tubuhnya sendiri. Laras Prameswari berjalan di belakang sambil membawa tas di pundak dan mengenakan kacamata hitam yang dibelinya saat diskon akhir tahun. Sedikit terlalu besar untuk wajahnya, tetapi tetap dipakainya. Karena dia memilihnya sendiri dan itu sudah cukup. Mereka duduk langsung di tanah. Tidak ada tikar dan tidak ada piknik. Hanya tanah, sinar matahari sore, dan Kirana Prameswari yang sedang menjelaskan kepada ibunya bagaimana bunga matahari terlihat seperti wajah manusia, kalau kepala dimiringkan dengan cara tertentu. Yang ini, mukanya kayak orang yang kehilangan sesuatu, kata Kirana Prameswari, sambil menunjuk bunga matahari yang sedikit menunduk. Iya, jawab Laras Prameswari sambil tersenyum. Kalau yang ini, Kirana Prameswari menunjuk bunga yang lebih tinggi dan menghadap penuh ke arah matahari. Yang ini kelihatannya baik-baik saja, kata Laras Prameswari lembut. Dan tepat di saat itulah dia melihatnya, di ujung ladang, dekat pintu masuk tempat papan kayu berdiri. Ada seorang pria berdiri diam. Seorang pria berjas yang sudah melonggarkan dasinya dan menggantungkan jasnya di pundak dengan 2 jari, seperti seseorang yang mempersiapkan diri untuk tempat formal. Tetapi, malah tiba di tengah ladang bunga matahari. Kirana Prameswari belum melihatnya. Anak itu masih membelakangi sambil terus menjelaskan taksonomi emosional bunga matahari kepada ibunya, dengan keseriusan mutlak khas anak 4 tahun. Laras Prameswari melihat Aditya Wiratama, dan Aditya Wiratama melihatnya. Dan pada detik itu, sebelum Kirana Prameswari menoleh, sebelum satu kata pun diucapkan, dan sebelum dunia harus menyesuaikan diri dengan momen tersebut, Laras Prameswari membuat satu-satunya keputusan yang benar-benar penting. Dia tidak mundur, dia tidak berdiri dan tidak memberi isyarat apapun kepada pria itu. Dia tetap duduk tepat di tempatnya, dengan putrinya di pangkuan, di tengah ladang yang tidak dimiliki orang kaya manapun di bawah matahari, yang tidak memilih siapa yang layak disinari. Lalu memandang Aditya Wiratama, dengan ketenangan seseorang yang sudah pernah menyentuh dasar kehidupan, lalu kembali naik ke permukaan. Seseorang yang sudah belajar bahwa titik terendah bukanlah akhir melainkan tempat seseorang akhirnya mengetahui dirinya sebenarnya terbuat dari apa. Setelah itu dia menoleh kembali kepada Kirana Prameswari dan tersenyum. Bukan untuk Aditya Wiratama, bukan untuk keadaan, dan bukan karena semua masalah telah selesai. Dia tersenyum untuk putrinya, untuk bunga matahari yang terlihat seperti orang kehilangan sesuatu dan bunga-bunga lain yang tampak baik-baik saja. Untuk sore yang terlalu indah bagi hari yang sebenarnya bisa menjadi sulit, tetapi memilih menjadi sederhana. Kirana Prameswari melihat senyum ibunya lalu tersenyum balik tanpa mengetahui apapun. Dengan keyakinan mutlak khas anak kecil yang tumbuh percaya bahwa jika ibunya tersenyum seperti itu, berarti dunia sedang berada di tempat yang benar. Dan memang begitu. Dengan semua luka, semua harga yang harus dibayar, semua hal yang belum selesai, dan semua hal yang akhirnya berhasil dilewati, dunia itu akhirnya memang berada di tempat yang benar. Ya,